Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rasik Aquatic. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda, yaitu alat penghasil gelembung tanpa listrik, tanpa batu baterai, dan alat dan bahannya pun cukup mudah didapat. Dan biayanya hanya di bawah 10.000. Selain itu juga alat ini mampu bertahan selama 12 jam tanpa pengisian ulang. Nah, tapi di video kali ini tuh hanya review saja. Video pembuatannya di minggu depan dan juga minggu depannya lagi saya akan mengupload upgradean dari mesin tersebut, bukan mesin tapi alat. Jadi 2 kali lipat sampai 3 kali lipat daya pada minggu ini. Jadi selamat menyaksikan, jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan updatean video berikutnya. Nah, ini dia alatnya, dan memang besar ya alatnya. Ini tuh sebenarnya cangkangnya saja yang besar ataupun pelindungnya saja, karena komponen di dalamnya itu kecil banget, bahkan bisa kalian lipat dan simpan di dalam saku. Nah, kenapa pakai yang gede kayak gini? Alasan yang pertama tuh, saya tidak punya paralon yang pas ukurannya. Jadi saya pakai saja paralon yang ada. Yang penting aman, terlindungi. Dan memang fungsi utamanya itu untuk perlindungan. Soalnya saya simpan di kolam yang berada di kebun. Dan di sana tuh banyak hewan, terutama hewan peliharaan di sana, unggas dan juga tikus. Nah, kita akan coba nyalakan mesin ini, maksudnya alat ini, karena ini tanpa baterai, tanpa listrik juga. Nah, ini sudah menyala ya. Nah, kekuatannya itu bisa menyetarai blower dari aerator untuk bioflok. Biasanya untuk bioflok tuh kenceng banget untuk flokulasinya itu, untuk penggumpalan partikel-partikel. Nah, saya menggunakan ukuran segini tuh untuk lobster dan bisa bertahan selama 12 jam. Dan oh iya, saya lupa menjelaskan bahwa di dalam pipa paralon tersebut hanya ada satu komponen yang menghasilkan udara. Dan bisa saja saya upgrade menjadi 2-3 komponen karena memang ruangnya masih banyak di sana. Tetapi saya menggunakan satu komponen dulu, dan minggu berikutnya akan saya upload upgradean dari komponen tersebut. Dan ini yang ukuran medium yang bisa kalian gunakan untuk ikan di akuarium. Di YouTube memang saya lihat itu banyak sekali YouTuber yang membuat alat seperti ini, tetapi tidak bertahan lebih dari 30 menit. Dan alat yang mereka gunakan pun dari botol, dari ember, dari galon pun juga ada. Nah, saya terinspirasi dari mereka sehingga saya mengembangkan alat ini, dan ini hasil rangkaian saya sendiri, tidak meniru. Dan tentunya jauh lebih bertahan lama daripada yang mereka buat. Nah, ini kita sudah ada di kebun, dan ya kalian bisa lihatlah alat ini seperti yang tadi. Ini belum diisi ya, masih sisa yang tadi. Ini sengaja kita simpan di sini secara berdiri agar hemat lahan juga. Jadi kayak pagar gitu, kayak pagar. Tinggal diikat dengan pagarnya saja. Ini juga ada batu aerasi dan toples yang tadi. Kita di sini akan mengecek kekuatan dari mesin ini. Kita sambil ngobrol, saya akan memaparkan tentang mesin ini, penjelasannya sedikit, tapi saya yakin kalian akan paham ketika di cara pembuatannya. Soalnya di cara pembuatannya itu kita mulai banget dari awal, dari perakitan komponen tersebut. Nah, kita sambil ngobrol kita akan menggunakan tekanan yang sedang seperti ini ya. Nah, karena lahannya cukup luas, jadi pemakaian pipa paralon besar pun tidak masalah, karena di sini memang leluasa, tidak seperti di depan rumah tadi yang sempit. Nah, itu kita ini belum diikat ya, soalnya ini hanya percobaan dulu. Soalnya ikan di kolam ini pun sedikit, hanya ada 2 kolam. Sebenarnya kalau misalkan kalian menggunakan alat ini di indoor, gak perlu pakai paralon ini ya, gak wajib, ini buat di outdoor saja, buat perlindungan. Nah, ini kita akan atur lagi. Kita akan coba menggunakan yang paling pelan, soalnya yang paling pelan tuh menurut pengalaman Mimin bisa nyampe 12 jam, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore.
Jadi kalau misalkan kalian pelihara ikan gapi terus gak punya mesin dan gak ada listrik juga, kalian bisa pakai alat ini. Kalian isi di pagi hari, terus nanti pulang sekolah ataupun pulang kerja kalian isi kembali. Nah memang gratis ya, gak ada biaya listrik, tapi harus perawatan sih mesinnya. Dan kalau misalkan ada yang diganti ya paling murah sih, soalnya bukan mesin tapi perangkat di dalamnya itu sudah saya bilang tadi kurang dari 10.000 harganya. Nah ini kita buka dulu, soalnya di sini tuh ada dua pengaturan dalam dan pengaturan luar. Fungsinya itu untuk pengisian tenaganya. Kita akan perbesar yang di dalam, soalnya tadi saya salah setting. Nah jadi kedua pengaturan ini saling terhubung ya. Nah, ini sudah kita besarkan, kita akan stay di medium, di ukuran medium yang bisa bertahan dari 3 sampai 6 jam. Dan yang medium ini sih yang cocok buat akuarium. Misalkan kalian punya ikan mas koki 1 di akuarium ataupun 3, kalian pakai di pengaturan ini saja sudah cukup. Bahkan di video yang ini, yang waktu itu saya gak pakai aerator ataupun mesin sama sekali buat yang kolam yang itu, asalkan kalian tahu caranya, dan sudah saya bahas di video yang itu. Kita akan bahas video yang ini soal dissolve oksigen ataupun oksigen terlarut. Nah jadi fungsi alat ini sih menyuplai oksigen ke dalam selang, lalu selangnya itu berada di air dan menambah difusi ataupun pergesekan air dengan udara. Soalnya oksigen di dalam air tuh kecil dibandingkan dengan oksigen yang ada di udara. Jadi ikan tuh mati bukan karena gak ada gelembung, gak ada mainannya, tapi si ikan itu mati karena tidak ada oksigen di dalam airnya. Nah kalau misalkan besar seperti ini bisa bertahan 30 menit sampai 3 jam, tergantung komponen di dalamnya. Kalau yang saya pakai ini masih 1 ya, nanti kita upgrade di video berikutnya setelah video pembuatannya. Jadi kalian jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan updatean video dari channel ini. Oh ya, saya lupa, video ini nggak saya potong ya. Ini cuma saya dubbing aja tapi nggak saya potong. Dan tentunya nggak ada waktu buat isi ulang si mesin ini. Jadi ini terus berjalan sisa yang tadi di depan rumah. Nah kalau misalkan gini terus sih aman ya, sampai 12 jam juga. Soalnya ini keanggap kecil. Ya cuman gimana ya caranya biar saya bisa videoin sampai 12 jam. Soalnya memori HP saya terbatas. Dan mungkin kalian juga bisa tahu seberapa kuat dari alat ini setelah kalian melihat video pembuatannya. Dan mungkin kalian bisa membuat kreasi kalian sendiri, ataupun mengupgrade ataupun membuat yang lebih baik. Soalnya ini baru saya yang buat sih. Saya belum lihat di channel lain yang serupa menggunakan komponen yang sama. Nah, di sini kan saya menggunakan batu aerasi. Nah, batu aerasi itu dapat menyebabkan mesin kalian di rumah tuh rusak kalau kalian jarang membersihkannya. Tetapi benda ini tuh gak ngaruh, soalnya gak punya mesin seperti mesin aerator yang ada di rumah kalian. Nah, kalau misalkan kita copot juga gak apa-apa ya batu aerasinya, soalnya batu aerasi itu berfungsinya untuk memecah gelembung. Jadi semakin banyak gelembung yang terpecah, maka semakin banyak sisi dari si gelembung tersebut yang bersentuhan dengan air. Jadi berhamburan gitu. Jadi banyak sisi yang berdifusi atau bergesekan antara si gelembung dengan si air ini, sehingga oksigen terlarutnya bertambah banyak. Kalau misalkan tidak menggunakan batu aerasi ini, mungkin hanya 1-2 gelembung setiap detiknya. Jadi gesekan antara udara dan juga air itu lebih kecil. Jadi lebih baik pakai batu aerasi untuk meningkatkan dissolve oksigen ataupun oksigen terlarut. Ini kekuatannya kalau tidak
menggunakan batu aerasi. Ini kekuatan yang kecil ya, tidak menggunakan yang sedang. Kita pasang lagi. Nah, sebenarnya ini tuh terbilang agak gede sih gelembungnya, agak medium. Kalau yang kecil paling 1 detik tuh 3 gelembung biasanya. Tapi ini udah sampai 5 gelembung per detiknya. Kita akan tingkatkan lagi. Jadi sekitar 10 sampai 15 gelembung per detiknya. Dan kalau misalkan pakai yang besar itu boros banget. Kadang pengaturannya itu tidak sesuai. Soalnya kan ada 2 pengaturan dalam dan pengaturan luar. Kadang kalau tidak sesuai itu lebih boros malahan. Ini termasuk yang sedang. Dan tentunya dengan gelembung seperti ini, sekuat ini, saya pikir cukup untuk memenuhi suplai oksigen dalam kolam ataupun akuarium kalian. Semakin padat akuariumnya, semakin harus lebih besar aeratornya. Karena kalau misalkan asupan suplai oksigennya itu kecil, maka berpengaruh kepada pertumbuhan ikan. Selain itu juga pada kesehatan ikan. Dan kalau misalkan di kolam kalian kotor ataupun akuarium kalian penuh dengan kotoran ikan, dengan adanya aerator ini yang cukup suplai oksigennya, maka dapat hidup bakteri pengurai dan terjadi proses nitrifikasi ataupun nama lainnya penguraian amonia menjadi nitrat. Dan nitrat tersebut akan diserap oleh tanaman dan perairan kalian tidak akan beracun. Nah, kalau ikan kalian ikan yang memiliki alat pernapasan tambahan seperti ikan gabus, ikan cupang, ikan gurame, ikan sepat, itu gak perlu alat seperti ini karena mereka bisa mengambil oksigen langsung ke permukaan. Nah, timbul pertanyaan, kan ikan nila, ikan mas juga bisa ngambil oksigen langsung ke permukaan, seperti mangap-mangap gitu. Nah, ya memang bisa. Coba kalian lihat, ikan cupang ketika dia mengambil oksigen ke permukaan, dia tuh ngambilnya 30 detik sekali sampai 10 menit sekali, tergantung kondisi lingkungannya. Sedangkan ikan nila nggak bisa kayak gitu. Ikan nila tiap kekurangan oksigen dia mangap-mangap, terus aja mangap-mangap, gak pernah mangap-mangapnya dijeda 5 menit sekali. Nah gitu, jadi gitu perbedaannya ya, karena ikan nila tidak memiliki selaput untuk menyimpan oksigen tersebut. Nah terus timbul pertanyaan baru, kalau misalkan ikan nila bisa mengambil oksigen langsung ke permukaan, ngapain pakai aerasi kayak gini, kan ribet. Nah ya itu silakan saja, soalnya kan ikan nila memang bisa hidup tanpa sirkulasi, dia mangap-mangap sendiri, ngambil oksigen sendiri. Tapi yang menjadi masalah itu, yang pertama, dia males gerak. Karena gerak itu butuh energi, butuh oksigen. Dan yang kedua, dia itu malas makan. Kadang ada yang nafsu makannya tetap bagus, tetapi untuk pertumbuhan tetap lelet, soalnya dalam pertumbuhan juga memerlukan oksigen. Dan ujung-ujungnya rugi karena ikan gak gede-gede, pakan terus dikasih. Dan ini buat yang gedenya ini boros banget ya, 30 menit aja udah habis. Tapi maksimal sih 3 jam kalau misalkan si pengaturannya itu sesuai ataupun tidak ada kebocoran. Soalnya sering terjadi juga kebocoran dalam tabungnya. Nah mungkin sekian dulu dari saya. Kalau misalkan ada yang salah mohon dikoreksi. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya silahkan bertanya, pasti saya jawab. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya untuk video berikutnya. Insya Allah bermanfaat, dan jangan lupa share video ini agar teman kalian juga mendapatkan ilmu yang kalian dapat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.